Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard, alladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu wa ja'ala az-zulumati wan nur wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina tabi'in ila yaumi yub'atsu, amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan, kita persembahkan, kita khususkan hanya kepada Allah, karena dengan izin, dengan ridhonya, dengan kudrat iradatnya di malam ini kita bisa kumpul lagi, ngeriung lagi, duduk kembali di tempat yang paling mulia di sisi Allah, yakni majlis. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab dihapus dosa kita oleh Allah, dan mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai duduk yang terbaik, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pun bermanfaat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin. Juga tak lupa dan tidak boleh kita lupakan sholawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Tentu dengan harapan tak jenuh-jenuhnya, tak henti-hentinya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan coba sedikit mengulas walaupun enggak rinci, yakni surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini namanya Al-Qasas, masuk kelompok Makiyah, artinya ayat-ayatnya turun sebelum Rasulullah hijrah, walaupun tidak mesti harus di Mekah. Dan jumlah ayatnya ada 88, samanun wa samanuna ayat. Ada 88 ayat. Surah ini diawali dengan 3 huruf, Ta, Sin, Mim. Jadi Ta, Sin, dan Mim. Surah ini ada juga atau dinamakan juga dengan surah Musa, karena memang di dalamnya banyak dikisahkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa yang ada di dalam surah Al-Qasas, saat beliau dilahirkan oleh ibunya, nama ibunya itu kalau nggak salah Yukada. Nah, namanya itu Yukada. Begitu.
nama ibunya. Pada saat itu ada satu ultimatum, satu undang-undang yang langsung ditetapkan berdasarkan penguasa Fir'aun, bahwa setiap anak yang lahir laki-laki ambil bunuh. Itu disahkan oleh legislatif pada saat itu, disahkan. Mungkin ketok palunya dari MPR, MK pun mengesahkan pada saat itu, karena semuanya di bawah tekanan Fir'aun. Mungkin anggota dewannya juga ikut tanda tangan dari berbagai macam praksi pada saat itu. Singkatnya, wa awhayna ila ummi Musa an ardi. Ibu Nabi Musa pun kekhawatiran itu sangat sedikit mengganggu perasaan, sehingga dengan izin Allah akhirnya beliau pun, ini sudah kehendak Allah, fa'alqihi fil yam, bayi yang bernama Musa waktu masih bayi itu fil yam, jadi dikanyutkan ya. Saya yakin bapak-bapak udah tahu dah. Kemudian janji Allah, wala takhafi wala tahzani, janganlah takut, janganlah khawatir wahai ibunya Nabi Musa, inna raduhu ilaiki, kami kata Allah akan mengembalikan lagi itu bayi Musa kepada engkau, wajailuhu minal mursalin, dan satu saat itu bayi akan dijadikan salah satu dari Rasul, menjadi Nabi dan Rasul. Singkatnya, itu bayi yang dihanyutkan dengan pengamannya itu kotak. Ada seorang wanita lagi ada di pinggir sungai Nil. Wa qalat imra'atu Fir'aun, wanita itu namanya Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Singkat cerita, jadi pakai singkat cerita, malam sih ya. Kalau rinciannya lama. Dia tertarik ketika mengambil itu kotak, dilihat qurratu ainili walak, langsung jatuh cinta, artinya senang, langsung hatinya itu ya tertarik. La taqtuluh, hai suamiku Fir'aun, jangan kau bunuh ini anak, asa ayyan fa'ala, mudah-mudahan ini anak bermanfaat bagi kita, aw nattakidahu walada, dan kita akan jadikan dia sebagai anak. Singkatnya, akhirnya Musa waktu masih bayi itu di istana terus menangis, kemudian membingungkan Siti Asiyah. Saat itulah setiap wanita yang menyusui tidak ada satupun yang sanggup membuat bayi tersebut berhenti dari tangisan. Nah, kemudian terkabar atau kabar itu terdengar oleh ibunya Nabiullah Musa yang asli, yang melahirkan. Kemudian beliau pergi ke istana sambil menyembunyikan identitasnya. Jadi identitasnya disembunyikan. Lalu saat itulah beliau menyusui dan seterusnya. Lama lah. Nah, kemudian Nabi Musa dia keluar, walamma balago asyuddahu, ketika remaja keluar. Wa dakhala al-Madinah alahina ghaflatin min ahliha, keluar nih. Dia jalan-jalan keluar dari istana, mungkin karena udah ya terlalu banyak aturan di istana ya. Jadi dia harus keluar. Nah, di jalan fawajada fiha rajulaini yaqtatilani, ada dua orang sedang berselisih. Haja min syi'ati, yang satu dari kelompoknya dari Bani Israel, wa haja min adu, yang satunya bukan. Fastaghsaqul ladzi min syi'ati ala ladzi min adui. Nah, kemudian dipisahkan. Dua orang yang sedang berselisih itu, yang satu menerima.
Fawakajahu Musa faqadha alaihi, didorong oleh Nabi Musa, mati. Faqadha, mati. Nabi Musa kaget, haja min amalis syaitan. Ini perbuatan setan dan sebagainya. Nah, kemudian Nabi Musa pun di sini berdoa. Ada 5 doa Nabi Musa. Doanya enggak terlalu keras. Mungkin doa ini ada yang mengatakan hanya diucapkan di bibir, tangannya enggak diangkat, jadi enggak begini. Ada yang mengatakan doanya cuma di dalam hati. Rabbi inni jalamtu nafsi faghfir, aduh saya jolim ini ya, udah membunuh ini orang ini, tapi aku yakinlah Allah akan mengampuni, karena ini enggak sengaja. Innahu wal ghafurur rahim. Ini di dalam hatinya doa. Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ini nikmat yang Allah berikan kepadaku begitu banyak. Aku tinggal di istana terus. Nikmat yang Allah berikan itu semuanya terbayang. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Aduh, jangan sampai saya tertangkap oleh pasukan Firaun. Karena pada saat itu Nabi Musa itu bukan kabur ya, artinya ya pergi dari istana lah. Kalau kabur mah itu nggak ada, masa ada seorang nabi kabur, artinya keluarlah dari istana. Jadi hati-hati ya cara menceritakan orang-orang soleh, itu harus berbeda kalimatnya dengan orang-orang awam. Hati-hati cara menceritakannya itu kalimatnya juga harus hati-hati. Misalnya ada seorang khalifah ya Imam Malik. Bagaimana sih caranya kalau saya jarak ke makom Rasul? Itu kan benar pertanyaannya, dan itu nggak salah. Itu Imam Malik bin Anas, seorang ulama fikih pada saat itu, seorang ulama mazhab mutlak, mukanya merah marah. Hai khalifah, jangan sekali-kali kau katakan makom kepada Rasulullah. Itu dari segi adab ya. Rupanya adab itu penting ya. Misalnya Nabi Adam ketika berbuat salah, itu juga kalimatnya tidak ada adab, berarti orangnya belum pernah ngaji tauhid. Atau Nabi Musa ketika selesai dia membunuh, dia kabur, itu juga nggak mempelajari ilmu tauhid ya itu orang. Atau ketika Rasul perang Uhud, beliau itu pernah kalah dalam perang. Itu pun kalimat. Jadi kalimat-kalimat untuk Rasul itu hati-hati ya. Nah, kemudian sampai di Madian. Madian ini ada yang mengatakan nama dari putra Nabi Ibrahim, dari istri ketiga, namanya Ketura. Jadi dari Siti Sarah itu punya anak Nabi Ishak, dari Siti Hajar punya putra namanya Nabi Ismail, dari Ketura itu punya anak namanya Madian. Itu versi tertentu. Nah, ini nama Madian ini dijadikan sebuah kota. Beliau sampai di sana, dalam hatinya asa Rabbi ayyah hadiyani sawa as-sabil. Sambil beliau diam, hatinya, ya Allah, ini kasih kami jalan terbaik, petunjuk yang terbaik, kira-kira kemana nih. Terus ketika beliau sedang duduk asik, wajada alaihi ummatan minan nas yaskun, dilihat ada orang lagi antri mau ngambil air, antri. Cuman wajada min dunihim, di antara yang para antri itu imra'ataini tajudani, ada 2 perempuan. Dilihatin, ya Allah, kok yang lain laki-laki gagah-gagah, ini ada 2 perempuan ini. Kalau mau antri sedikit disedek, minggir lagi. Nah, akhirnya singkatnya Nabi Musa, maksudnya belum jadi nabi ya, pada saat itu masih remaja, menawarkan diri. Hai fulan ma khatbukuma, nah boleh nggak saya bantu nih, ini kenapa kok seperti ini, yang lain laki-laki, ini kok berdua perempuan, emang di keluarga nggak punya ayah, atau emang nggak punya saudara laki-laki? Qolata, dua-duanya jawab, la naski hatta yusdir ri'au wa abuna sayhun kabir. Enggak, wahai anak muda, kami ini punya bapak udah tua,
sudah tidak lagi bisa, ya pokoknya udah lemah lah, udah tua. Jadi kami yang menggantikan untuk mencari air ini. Oh iya, ya sudah, dibantu, kemudian diberikan. Kemudian Nabi Musa summa tawalla ila zilli. Yang kelima, Nabi Musa doa dalam hati, bari duduk gitu. Di bawah pohon, ini pohon zilli, pohon yang rindang, duduk. Dalam hatinya, Rabbi inni lima anjalta ilayya min khairin fakir. Aduh, kalau saya punya pekerjaan, ya lumayanlah buat sehari-hari. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan saya. Dalam hatinya tuh memang lagi fakir, lagi butuh pekerjaan. Nah akhirnya singkatnya, dua wanita itu sampai ke rumah, ayahnya kaget. Karena biasanya pulang jam 3 ke rumah, ini jam 10, kok udah sampai di rumah? Ditanya ada apa? Oh begini ceritain. Nah setelah itu si ayahnya itu memberi pesan, coba anak muda yang tadi membantu bawa ke sini. Sampai tuh ke anak muda tadi, singkatnya dikemukakan keinginan ayahnya. Nah akhirnya anak muda tersebut dia mau. Ketika si wanita sebagai petunjuk itu di depan, anak muda namanya Musa masih muda di belakang. Tamsi alastihyain, kata Nabi Musa, hai fulan, hai remaja putri, maaf ya, saya jangan di belakang, saya di depan aja. Karena yang namanya padang pasir kan ada angin. Kalau saya di belakang kan orang muhajirin paham nggak, nggak usah dibahas gitu. Karena kalau ada angin kan waduh. Jadi gitu Pak ya. Jadi cara adabnya kalau kita berjalan dengan wanita, wanitanya di depan, di belakang Pak. Jangan kita di belakang dia, kita di depan, dia di belakang gitu. Jadi kata wanitanya, ke kanan, ke kiri, lurus aja gitu. Jadi jangan kita di belakang dia. Wah itu mah orang muhajirin begitu, di belakang, jangan. Itu mah nanti modus, maaf. Udah ya, jangan pikirin, itu begitu ceritanya. Alastihyain, jadi begitu adabnya. Nah akhirnya sampai ke ayahnya, wa qassa alaihil qasas. Nah, qasas di sini nih kalimat qasas. Jadi tak tuh dari awal sampai akhir. Ayahnya kaget. Wah, rupanya ayahnya itu namanya Nabi Syuaib, ayah si wanita. Singkatnya, akhirnya Musa waktu masih muda bekerja di sana itu sama Nia Hijaj 8 kali haji, maksudnya 8 tahun. Faitan mang ta'asron ditambah 2 jadi 10 tahun ya. Singkatnya 10 tahun lah bekerja di sana. Kemudian Nabi Musa pun waktu masih muda belum jadi nabi. Anun kihaka ihdab natayya hataini, itu dinikahkan ke salah satu putri dari Nabi Syuaib. Namanya itu apa ya? Sufira. Nah, ada yang mengatakan Sufira, ada yang Sufira namanya. Jadi namanya itu Sufira. Sufira itu istri dari Nabi Musa alaihissalam, putri dari Nabi Syuaib. Nah kemudian beliau permisi kepada penetuanya sambil bawa anak dan istrinya. Nah di tengah jalan, jadi Nabi Musa itu ini ada kayu ya, ditebang. Jadi tradisi orang dulu kalau berjalan di padang pasir kan pakai kayu kayak tungkat gitu, supaya nanti kan buat tatakan enak. Nah, begitu. Nah waktu malam, pas malam hari itu terasa dingin. Min janibit turi naro, itu di bawah bukit Gunung Tursina, Bukit Tursina. Kemudian dilihat ada naro, ada api. Lihat api. Kata Musa pada saat itu kepada istri dan anaknya, Kusu, diam di sini ya, wahai istri dan anakku. Ada apa? Ada apa ayah? Inni ana sunaro, saya akan menghampiri itu api. La'alli atikum minha bi khabarin au jajwati minan nar, ya mudah-mudahan aja ada sesuatu yang apa gitu, atau mungkin bisa menghangatkan kita. La'allakum tasalun, mudah-mudahan itu api bisa menghangatkan kita. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman, dan sebagainya lah, ini kalau diceritain lah. Nah akhirnya Nabi Musa pun
itu mendapatkan wahyu di sana, ya Musa inni anallah rabbul alamin. Beliau pun diangkat menjadi nabi dan rasul di gunung Tursina, wa Tursinin. Kemudian beliau alqi asaq, ya Musa itu apa yang ada di tangan kananmu? Lemparkan. Nabi Musa kaget karena di tangan kanannya ada asaq. Asaq itu apa ya? Tungkat gitu, tungkat. Jadi lemparkan tuh. Falamma ra'aha tahtazzu ka'anna janu walla mudbira walam yaqib. Itu janun. Jadi janun itu tahtazzu, kayak goyang-goyang kayak ular, begitu besarnya. Walla mudbiran walam yaqib. Nabi Musa itu kaget. Ini juga kaget, nggak boleh ya, kurang adab. Nggak boleh cerita ada Nabi Musa masa kaget, Nabi Musa masa lari, masa Nabi Musa. Pokoknya ceritanya Nabi Musa mengalihkan, gitulah, ke belakang gitu, ke belakang. Jadi agak melewat sedikit. Ya Musa akbil wala ta'ab. Musa balik lagi. Nah akhirnya dengan izin Allah diambil itu toh, si yang berubah tahtazzu ka'anna janun, yang berubah seperti ular, itu itu membuktikan latihan dulu sebelum nanti beliau diperintahkan di hadapan Firaun. Latihan dulu, latihan. Jadi coba nggak kaget. Rupanya selevel Nabi Musa pun ketika nanti menghadapi Firaun itu latihan dulu, latihan. Usluk yadaka fi jaybik tahruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahbi, dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa si tangannya itu yadak, tangannya itu bayda. Bayda itu mengeluarkan cahaya yang sangat putih. Putih. Nah itu secara singkat demikian. Kemudian beliau pun dibantu dengan saudaranya wa ahi Harun untuk dakwah dengan Nabi Harun namanya. Terus, nah yang kedua kisah Fir'aun. Nah ini pun udah pada tahu semua dah. Nah Fir'aun itu punya seorang arsitek yang sangat hebat, yang sangat jenius, seorang penasehat sekaligus arsitek yang sudah pengalaman dalam membangun gedung-gedung tinggi, membangun pokoknya bangunan-bangunan lah, jembatan, bangunan semuanya. Namanya itu Haman. Jadi Haman ini orang yang sangat cerdas, seorang menteri lah, seorang pejabat, seorang penasehat sekaligus seorang arsitek, pimpro. Wah ini. Dia ngomong sama Haman, fa'ukid li ya Haman, hai Haman, siap Firaun, ada apa? Alatin faj'al li sorahan, kau buat satu gedung yang sangat megah, la'alli attari ila Musa. Terus, nah akhirnya berdasarkan perintah Firaun, Haman ini membuat gedung-gedung kayak piramid segala macam, banyak. Jadi piramid yang kita lihat sekarang di Mesir dan sebagainya, bangunan-bangunan itu, bahkan ada orang Bojong tuh ya, DKM Bojong namanya Pak Haji Ita. Dia pergi ke Mesir, umroh plus ke Mesir dulu. Di sana dia ngelihat ada apa namanya, profil-profil satu tiang. Profil itu lebih canggih dari profil zaman sekarang. Dia bingung, profil kok ngukurnya gimana, alat ukur belum ada, semen belum ada, terus bagaimananya itu emang nggak masuk akal. Ternyata teknologi di zaman itu lebih canggih daripada arsitek zaman sekarang itu. Jadi ketika sekarang Jepang, Cina gila-gilaan dalam bidang apa namanya ya, seperti itu yang membuat dunia terbelalak dengan proyek-proyek mercusuar Cina. Begitu hebatnya, dari mulai ngebor ke bawah hampir 11 km dalamnya, belum juga bikin rumah semalaman jadi, bikin rumah sakit 2 hari 3 hari sakit jadi. Orang kita mau bikin jembatan tuh yang dari kampung saya ke sana 3 bulan, bang, jembatan segitu lama bang. Cina paling setengah menit sampai. Mohon maaf itu fakta ya, fakta. Jadi kita doakan dah ya, orang-orang kita, orang Indonesia khususnya ya, mudah-mudahan jangan pada ribut baik. Ini berarti bang, ini balawi
non kalau ini enggak ribut mulu. Jadi bangunannya enggak jadi-jadi tuh. Udah, kembali ke awal. Nah, singkatnya itu Haman. Jadi ada seorang tokoh namanya Haman. Di sini sebut ya, Haman. Nah, di awal ada tuh. Wa nuriya Fir'aun wa Haman. Nah, jadi bicara Fir'aun tidak akan pernah lepas ada yang namanya Haman. Jadi Haman itu seorang arsitek ulung, orang yang cerdas, yang mampu membuat gedung-gedung tinggi, membuat bangunan-bangunan dan sebagainya. Mungkin Pak Ridwan Kamil dari sini kali dia mengidolakannya kali. dari Haman dan sebagainya. Itu menurut catatan sejarah hampir ada 60 bahkan 70 bangunan-bangunan mewah yang arsiteknya itu sangat mengagumkan para pakar di dunia. Sementara pada saat itu belum ada alat-alat yang seperti ini. Kemudian ada lagi kisah Korun. Nah, ini tidak pernah lepas. Jadi Fir'aun, Haman, dan Korun. Nah, ini 3 serangkai ini tidak bisa dipisah. Inna Korun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Korun ini dulunya orang miskin dia, Korun. Dia itu masih satu sepupu dengan Nabi Musa. Jadi dengan Nabi Musa masih saudara dia. Masih satu itu ya, satu nasab. DNA-nya sama masih. Jadi kalau dites DNA-nya dia Korun itu masih sama dengan Nabi Musa. Singkatnya dia ngeluh kepada Nabi Musa, singkatnya didoakan, singkatnya doanya diterima. Karena bicara doa Nabi Musa masih disebutlah kalamullah pangkatnya. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Si Korun ini punya kekayaan yang begitu hebat, dari mulai nol terus merambah ke berbagai macam proyek. Semua proyek-proyek besar yang megang dia. Investor terbesar juga dia yang megang si Korun. Singkatnya dia kemana-mana itu bil usbah, latanu bil usbah ulil quwwah. Jadi punya bodyguard, punya pengawal itu ada yang mengatakan sampai 400. Jadi 200 sebelah kanan, 200 sebelah kiri. Pengawalannya ketat, lebih ketat dari Presiden Korea. Oh, kanan kiri, wah, pengawalannya ketat. Bayangin Pak, di kanan 200 pengawal, di kiri 200. Gimana itu? Orang kaya, pengawalan ketat. Ulil quwwah, orangnya hebat-hebat, pengawalnya ini udah terlatih Pak. Mungkin ada yang dari Kopassus kali ya, dari Kopassus, dari itu kali, orang-orang hebat. Orang-orang Al-Muhajirin mah dilihat mal sanggup, ini punya kekuatan, dikawal kemana-mana. Nah akhirnya muncul kalimat la tafrah innallah la yuhibbul farihin. Korun, jangan sombong, jangan bangga, jangan enak-enak. Allah nggak suka tuh dengan seperti sebagainya dah. Ya, ceritain banyak. Nah kemudian di sini ada satu kalimat, jadi kisah Korun tapi diseling dengan kalimat wabtagi bima atakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah ini kaitan dengan akhirat dan dunia. Rupanya ini lagi bicara masalah kekayaan dunia. Nah di sini Allah menargetkan bahwa kita hidup di dunia itu ya targetnya adalah akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi harus bernilai akhirat. Makan, minum, tidur, mandi, ngeloyong, kerja, tersenyum, bergaul, dagang, bisnis, ke pasar, segala macam. Tiap hari yang kita lakukan walaupun kelihatannya dunia, tapi harus menjadi nilai-nilai akhirat. Dengan catatan semuanya diniatkan karena Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu dah, pokoknya udah tahu dah. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ya, sama dunia. Dunia itu penting. Siapa bilang nggak penting? Ngaruh banget, ngaruh. Dunia itu penting, akhirat jauh lebih penting. Nah kemudian si Korun ini ucapannya diabadikan oleh Al-Quran. Ketika dia mempunyai kekayaan yang melimpah,
sebagai seorang ya paling kaya pada saat itu. Apa kata si Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan seperti ini berdasarkan kehebatanku. Jadi dia sudah mulai lupa dengan sang pencipta, lupa dengan yang memberikan rezeki dan sebagainya. Ini salah satu ucapan orang-orang kaya yang diwakili, yang apa ya, pemainnya itu diwakili oleh si Qarun itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan ya diucapkan oleh selain Qarun, walaupun namanya entah siapa, entah itu Bill Gates atau siapa, kita nggak tahu nama-namanya. Itu ya. Nah, kemudian ketika dia sedang memamerkan kekayaannya, ada dua sikap. Pertama, sikap yuridunal hayatad dunya. Orang yang pandangannya itu selalu materialistis, materi. Dia melihat sesuatu itu dengan materi. Apa kata dia? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Waduh, kalau saya kayak Qarun aja. Jadi ketika si Qarun itu memamerkan kekayaannya di TikTok, netizen terbagi dua. Nah, ini netizen yang materialistis, jadi menginginkan dia seperti itu. Nih cincin nih 5M. Nah, ini gitu ya, lagi memamerkan. Nah, itu yang ngelihatnya ya laitalana mislama utiya Qarun. Kalau saya punya mobil begini, saya begini. Menghayal yang sedang dialami atau yang sedang ada di orang si Qarun itu. Dan itu ada, zaman sekarang ada. Nah, yang kedua, netizennya ini dia orang yang alladzina utul ilma, orang yang hatinya selalu nyantel kepada Allah. Apa kata netizen yang kedua? Wailakum sawabullah khairul liman amana wa amila sholihan. Sayang, itu kekayaan begitu luar biasa dipamer-pamerkan sehingga dia mengecam, menasehati segala macam. Jadi ada dua ya. Jadi namanya netizen itu ada dua, ada yang pro, itu yang pro ke Qarun, ada juga yang mengecam bagaimana Qarun bersikap. Nah, singkatnya, fakhosafna bihi, si Qarun melewati sebuah wilayah, lalu wilayah yang dilewatinya itu beserta bodyguard-bodyguardnya, beserta apa namanya, yang pengawal-pengawalnya, kemudian yang mengiringinya, harta semuanya. Itu khosafna, si tanah itu terbelah menjadi dua, maka semuanya itu wabidarihil ardo, tanah itu goyang, kemudian semuanya tenggelam, ditelan oleh tanah. Demikian itu singkatnya Qarun. Untuk lebih lengkapnya tinggal dibacalah sejarahnya dari awal sampai akhir. Silahkan tinggal dibaca tarikh sejarah. Kemudian isi surah Al-Qasas memang di samping kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, kemudian juga si Fir'aun yang mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku yakin tidak ada Tuhan selain aku. Itu ucapan si Fir'aun. Ma'alimtu, ya ayuhal malau, wahai para pembesar, ma'alimtu lakum, aku yakin banget nih, min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian juga si Haman yang memamerkan kehebatannya dalam bidang pembangunan, dalam bidang fisik dari proyek-proyek. Kemudian juga Qarun yang memamerkan kekayaannya, semuanya akhirnya tenggelam dan habis binasa. Di samping itu juga mengenai wa ma kunta. Di sini wa ma kuntanya banyak. Wa ma kunta bijanibil gharbi wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan wa ma kunta bijanibit tur. Intinya ketika Rasul menceritakan kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, kisah Haman, kisah Qarun, sementara wa ma kunta bijanibil gharbi iz qadaina ila Musa wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan, sementara engkau ya Rasulullah ketika menceritakan begitu rincinya itu cerita Nabi Musa di Madyan, dan engkau sendiri tidak pernah tinggal di Madyan, belum pernah beliau itu punya guru sejarah, kuliah di
fakultas sejarah atau tarikh, belum pernah. Tapi beliau mampu menceritakan dengan detil. Ini yang membuat para pakar sejarah itu kaget. Ini dari mana nih? Beliau tahunya. Sementara beliau tidak pernah hidup di Madyan. Wa ma kunta bijanibit tur ijnadaina. Beliau bisa menceritakan bagaimana Nabiullah Musa menerima wahyu di Gunung Tursina. Sementara beliau tidak pernah tuh menyaksikan pada saat itu. Ini kalau bukan karena dari Allah, nggak mungkin beliau bisa menceritakan. Nah, akhirnya para pakar sejarah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi begitu tingginya nilai sejarah, ternyata dirinci dari awal sampai akhir. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu 100% itu absolut, mutlak, jati mutlak, benar, wajib jati mutlak. Nah, gitu ya. Betul-betul benar. Jadi benarnya itu pokoknya benarnya dari benar. Pokoknya udah di atas benar, sudah tidak diragukan lagi. Kemudian Isya jam berapa sih? Alhamdulillah udah Isya. Waduh, masih banyak kan? Maaf. Kemudian singkatnya, wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahlu zalimun, dihancurkannya sebuah wilayah, bencana dan sebagainya, itu tidak akan pernah lepas bahwa wilayah itu adalah zalimun. Suka nggak suka, di situ ada muncul kezalimannya. Ada rob, ada segala macam. Zalim di sini ya usah dibahas lah. Ada undang-undang tertentu, ada proyek tertentu dan sebagainya yang tidak teratur dengan lingkungan dan sebagainya. Kemudian juga ada pertanyaan ketika Allah mempertanyakan, ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum al-lail sarmadan ila yaumil qiyamah. Ketika Allah menjadikan malam sarmada terus sampai hari kiamat, ayo, man ilahun ghairullah, siapa yang mampu? Tuhan siapa yang sanggup mendatangkan bidiain siang? Ayo. Atau dibalik, alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Siang terus, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin. Siapa yang sanggup? Tuhan mana yang sanggup mendatangkan malam? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul lail wan nahar. Adanya siang dan malam semuanya adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan akhirnya surah ini pun ditutup dengan kalimat kullu syai'in halikun illa wajhah. Kemudian di dalamnya juga ada kalimat wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yahtar maka nalahumul hiyarah. Ini khusus kaitan ilmu tauhid. Nantilah akan dibahas oleh guru kita kajian dalam ilmu tauhid. Dalil ini yang dipakai biasanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah dan wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yahtar. Allah menciptakan yang Dia kehendaki, Allah yang menghendaki, maka nalahumul hiyarah. Kita tidak punya pilihan, semua yang milih adalah Allah. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu halikun pasti rusak illa wajah, kecuali zat Allah. Untuk lebih jelasnya nanti guru kita akan mengkaji dan menelaah dalam bidang ilmu tauhid. Alhamdulillah, selesai. Wallahu alam bissawab. Demikian sekelumit, walaupun enggak lengkap, isi minimal ya gambarannya dari surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi hurmatil Qur'an wa yassir alaina umurana umurad dunya wal akhirati bil Qur'anil karim wa hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina bil Qur'anil azim wasfi jami'a asqamina bi hurmatil Qur'an wa tammim amalana bi barakati kalamikal qadim wa hawwin alaina sakaratil mauti bi jahil Qur'anil karim ya rahmanu ya rahim. Allahumma rzuqna ada'am bil qalbi wa hubbal khairi wasya'adati wal bisyarati minal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.